Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Tria Kurnia, kelas 11 IPS 2, nomor absen 29. Bab 6. Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. A. Pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Berikut ini definisi budaya menurut beberapa ahli. Menurut Herskovits, kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Menurut Koin-Charaningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan. Ketiga wujud itu tidak terpisah satu dengan lain. 1. Gagasan. Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 2. Tindakan. Contohnya, tata upacara, tradisi selamatan untuk bayi yang baru lahir, dan tari-tarian. 3. Hasil karya manusia, berupa benda-benda budaya seperti tugu peringatan dan candi. Unsur-unsur kebudayaan. Dalam buku Universal Categories of Culture, C. Kluckhohn berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, kesenian, sistem religi, dan sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi. B. Faktor pengaruh geografis terhadap kebudayaan. Fitur-fitur fisik geografi yang menjadi keragaman budaya antara lain iklim dan bentang alam. Iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dalam kaitannya dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Bentang alam ini mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaannya. Contohnya yaitu orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Berikut ini beberapa bukti yang mendukung teori bahwa faktor-faktor geografis mempengaruhi keragaman budaya. Dari jejak sejarah bangsa Indonesia, diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunan di Tiongkok bagian selatan. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan yang berbeda-beda. Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal, terjadi amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Iklim yang berbeda antara daerah satu dan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini membangun pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda. C. Sebaran keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Aceh. 2. Gayo Alas dan Batak. 2A. Nias dan Batu. 3. Minangkabau. 3A. Mentawai. 4. Sumatera Selatan. 4A. Enggano. 5. Melayu. 6. Bangka Belitung. 7. Kalimantan. 8. Minahasa. 8A. Sangirta Laut. 9. Gorontalo. 10. Toraja. 11. Sulawesi Selatan. 12. Ternate. 13. Maluku. 13A. Kepulauan Barat Daya. 14 Nugini, 15 Timor, 16 Bali Lombok, 17 Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan 18 Surakarta, Yogyakarta. D. Pembentukan kebudayaan nasional. Ada banyak definisi kebudayaan nasional yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Purba
caraka. Kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan sendiri. 2. Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. 3. Sultan Takdir Ali Syahbana. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang universal. Unsur-unsur dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masa itu, yakni teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. 4. Sanusi Pane. Kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mengutamakan unsur-unsur kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Menurut Konjaraningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional, yaitu sebagai berikut. Yaitu kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional menurut Konjaraningrat yaitu sebagai berikut. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya hasanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Berikut asas-asas pemajuan kebudayaan. 1. Toleransi. Asas toleransi adalah pemajuan kebudayaan dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai. 2. Keberagaman. Asas keberagaman adalah pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. 3. Kelokalan. Asas kelokalan adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 4. Lintas wilayah. Asas lintas wilayah adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. 5. Partisipatif. Asas partisipatif adalah pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Manfaat. Asas manfaat adalah pemajuan kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. 7. Keberlanjutan. Asas keberlanjutan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus. 8. Asas kebebasan berekspresi adalah upaya pemajuan kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya. 9. Keterpaduan. Asas keterpaduan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 10. Kesederajatan. Asas kesederajatan adalah pemajuan kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. 11. Gotong royong. Asas gotong royong adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui hal-hal berikut. 1. Pelindungan kebudayaan. Pelindungan kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi hal-hal berikut, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Pembinaan kebudayaan. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi. Produk budaya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif. Pengembangan industri kreatif lebih menitikberatkan industri yang berbasis hal-hal berikut. 1. Lapangan usaha budaya kreatif. 2. Lapangan usaha kreatif. 3. Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Bidang pengembangan wisata sejarah dan religi. Produk kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Untuk itu, menurut Rencana Strategis Pembangunan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2015 sampai 2019 yang mencakup sebagai berikut. 1. Bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya. Contohnya yaitu wisata ke Kota Bali, wisata Saung Angklung Ujo, wisata wilayah Tenun Desa Sasak di Lombok. 2. Bidang pengembangan wisata kuliner dan spa. Contohnya wisata ke wilayah kuliner Blok S, wilayah kuliner di Jalan Malioboro, DI Yogyakarta, wisata kuliner ke Sumatera Barat yang terkenal akan masakan Padangnya. 3. Bidang pengembangan wisata pedesaan dan perkotaan. Contohnya, wisata ke Desa Baduy, Jawa Barat, wisata Kota Tua di DKI Jakarta. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi. Meskipun terpengaruh globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan kebudayaan nasional sebagai identitas negara, seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan Tunggal Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.